Wah, emang iya. Pasukan khusus India, Marcos ditakuti di kalangan teroris. Inisiasi pembentukan Marcos atau Marine Commandos dimulai sejak Perang India-Pakistan pada tahun 1971, di mana India mulai merintis pasukan amfibi khusus. Selama bertahun-tahun melakukan fase uji coba, pada April 1986, Angkatan Laut India mulai merencanakannya secara serius. 3 perwira India kemudian dikirim untuk menjalani jadwal pelatihan keras dengan US Navy SEAL dan British Special Air Service. Sesudah menyerap semua ilmu, para perwira ini lantas membentuk inti pertama pasukan khusus yang dinamakan Marine Commando Force. Pasukan ini selanjutnya berubah menjadi Marine Commandos atau Marcos pada Februari 1987 yang beroperasi dari pangkalan Angkatan Laut di Mumbai. Meski awalnya dibuat khusus untuk operasi maritim, berbagai kebutuhan operasi membuat Marcos melebarkan sayapnya. Peran Marcos meluas hingga diharuskan mengatasi operasi di darat, seperti penyelamatan sandera sampai aksi kontra terorisme. Tapi operasi maritim di Jammu dan Kashmir, terutama melalui Sungai Jhelum dan Danau Wular, tetap jadi spesialisasi Marcos, mengingat pentingnya daerah itu. Reputasi Marcos juga sejak awal dan selama 2 dekade nyaris tak pernah tercoreng, membuat pasukan dengan julukan Magarmach atau buaya ini jadi salah satu pasukan elit terbaik dunia. Marcos yang dikenal sebagai pasukan elit tertutup mengklaim hanya punya 2.000 personil, tetapi kekuatan sebenarnya jelas dirahasiakan oleh militer India. Beberapa operasi yang pernah memakai jasa Marcos diantaranya adalah Operasi Kaktus pada tahun 1988, di mana Marcos membela pemerintahan demokratis Presiden Maladewa saat itu, Maumon Abdul Gayoom, dari kudeta militan Sri Lanka. Marcos juga menjalankan beberapa operasi, diantaranya Operasi Pawan, Rahat, sampai Operasi Tornado Hitam. Beberapa operasi pembebasan sandera dan kontra terorisme juga sempat dilakukan Marcos di wilayah yang berkonflik. Dalam melawan teroris, Marcos dikenal hebat dalam menyamar. Bahkan penampilan pasukan ini mirip dengan masyarakat sipil. Teroris sempat kewalahan karena anggota Marcos sempat tidak bisa dibedakan dengan penduduk setempat. Dalam penyamaran, serangan biasanya dilakukan secara perlahan untuk selanjutnya membunuh musuh dari dalam sampai habis tak tersisa. Saat melakukan operasi, Marcos seringkali dibantu helikopter angkut Westland WS-61 Sea King, helikopter Chetek, dan kapal selam. Kendaraan-kendaraan ini berfungsi untuk meluncurkan pasukan ini, di mana biasanya juga langsung dilengkapi perlengkapan perang khusus. Semua personel Marcos adalah pria dan dipilih langsung dari Angkatan Laut India. Usia calon anggota diharuskan yang masih di awal 20 tahun. Pasukan Inggris dan Amerika biasanya membantu dalam seleksi dan pelatihan awal. Latihan fisik tingkat tinggi jadi tes yang harus dijalani calon anggota Marcos, dikenal sebagai proses minggu neraka. Dampaknya adalah kurang tidur dan kelelahan fisik yang hebat. Selain itu, selama berbulan-bulan calon anggota harus menguasai seni bela diri taktis tangan kosong. Tetapi banyak juga calon anggota yang gagal diseleksi yang dinamakan dengan merangkak mati. Mereka diwajibkan merangkak sejauh 800 meter melewati genangan lumpur setinggi paha. Tes ini cukup berat karena menguji kekuatan otot kaki dan tangan sekaligus. Karena Marcos punya spesialisasi menyelam, calon anggota tentu harus bisa lolos seleksi-seleksi selam ekstrim, yakni berenang di bawah air. Mereka diwajibkan bisa selamat menuju pantai yang kondisinya sedang tak bersahabat. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?